masih bersama dua bintang tamu saya. Ada Fanny, ada Dr. Eli, dan saya Dr. Rian. Iya, Fan, tadi kan kita sudah bicara mengenai panu. Iya. Sekarang kita ingin bahas mengenai keluhan lain tapi masih di kulit. Bisul. Bisul. Tapi ada temennya nih, Apa sama tuh? jerawat. Oh iya. Bisul sama jerawat, memang sih beda-beda tipis. Iya. Ya, tapi untuk spesifiknya dok, gambaran bahwa selain lokasinya atau Iya. ada hal yang garis besarnya lah. Iya. Jadi kalau bisul itu adalah penumpukan nanah yang disebabkan oleh karena infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Biasanya kalau penumpukan nanah ini banyak, maka akan terjadi pembengkakan dengan ukuran yang lebih besar. Dan kalau nanah lebih banyak lagi akan menimbulkan rasa nyeri, nyut-nyut. Makanya orang kalau bisul nyut-nyut gitu ya. Dari ilmu penyakit kulit, apakah ada bisul yang cukup membahayakan dan memang itu harus ditangani khusus? Iya, jadi kalau bisul yang sudah cukup besar menimbulkan penekanan sehingga harus dilakukan mengeluarkan isinya, yaitu nanah. Karena kalau tidak ditangani maka akan bisa jadi penyebaran, Dokter Rian. Jadi terjadi infeksi yang luas yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi istilahnya sepsis. Oke, gitu. kamu udah kepikiran nggak bisul itu ternyata bisa mengakibatkan kematian? Enggak kepikiran. Maksudnya seganas itukah gitu kan bisul? Nah, ini pemirsa, kita memang membahas bisul awalnya hal yang mungkin cukup sederhana, bahkan orang berpikir ini karena saya kebanyakan makan telur kuningnya atau hal-hal yang lain, tapi ternyata di sini juga kami kedatangan seorang narasumber di mana salah satu keluarga beliau mengalami kondisi di mana bisul ini akhirnya berujung kepada kematian. Kita gabung dengan Ibu Mary dan Dr. Jisdan. Apa kabar, Ibu? Dok, apa kabar? Ibu Mary dulu. Saya manggil Ibu kayaknya nggak cocok ini, masih Mary panggilannya ya. Kami segenap dari Dokter Rosa Indonesia ikut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga waktu itu Papa ya? Iya, Papa. Oke, bisa diceritakan sedikit kronologis Papa waktu itu? Jadi seperti ini, pada bulan Mei kemarin ya, itu Papa sebenarnya kan sebelumnya 6 bulan sebelumnya udah pernah ngalami bisul. Jadi bisulnya itu sendiri memang rencana mau dioperasi, tapi pada saat mau dioperasi itu kemudian bisulnya itu tiba-tiba pecah sendiri dan kemudian batal operasinya. Nah kemudian 6 bulan kemudian bisulnya timbul lagi gitu di tempat yang agak berbeda sedikit gitu ya, maksudnya di dekat lubang anus ya. Nah dok, untuk bisul yang kedua ini mungkin Papa juga berpikir mungkin nanti suatu hari pecah juga ya dokter ya, nggak terbayangkan gitu istilahnya kan kejadian seperti ini. Jadi bisul yang kedua ini ditahan sampai 10 hari kemudian Papa bilang, aduh saya nggak tahan lagi nih, kok nggak pecah-pecah bisulnya gitu kan. Nah diperiksa sama Mama, dilihat bisulnya juga agak berbeda sih, mungkin agak seperti tidak punya matanya gitu, jadi agak di dalam. Kemudian ditahan sampai hari hanya itu mau ke rumah sakit, Papa bilang saya minta dioperasi aja deh, ke dokter lagi yuk katanya. Udah kita ajakin dia ke dokter. Nah pada saat itu langsung di rumah sakit kan kita biasa mau diopname kan, cari kamar dan sebagainya sambil di lab ya dok ya. Nah, setelah di lab itu ya hasil labnya keluar ternyata kan merah gitu. Nah, menurut dokter tolong ditahan dulu, mungkin operasi ini ditunda sampai besok setelah labnya bagus gitu. Ya sudah kita tunggu. Nah malamnya itu, besok malamnya itu tiba-tiba papanya drop gitu. Nah ini lab yang merah itu tadi maksudnya apa? Apakah ada gangguan? Maksudnya Papa punya riwayat penyakit sebelumnya atau gimana? Ternyata hasil labnya itu bukan di darah, kan riwayatnya darah tinggi tapi bukan darah tinggi problemnya, jadi diabetes gitu. Diabetes. Ya, Sebelumnya tidak pernah terdeteksi nggak ada, diabetes. justru belum ada. Nah waktu itu prediksi dari dokter organ apa yang sudah terinfeksi tambahannya? Waktu pertama kali di vonis harus di ICU itu sendiri sih katanya udah menyerang organ penting ya, seperti mungkin paru-paru, jantung, termasuk ginjalnya juga katanya gitu. Iya, kita lihat dulu satu foto ya. Ini Papa ya? Iya, Papa. Itu waktu di ICU, di saat disuruh pindah dari ruang rawat inap ke ICU ya? Di ICU-nya, betul. Berapa hari, maksudnya berapa lama kondisi Papa waktu di ICU sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhir? Hanya 2 hari aja. 2 hari? 2 hari saja. Pertanyaan apa yang ada dalam benak Mbak Mary mengenai kondisi Papa?
Pertanyaan saya banyak gitu ya. Saya sebenarnya nggak habis pikir aja gitu. Kenapa bisa Papa sampai drop seperti ini? Saya bertanya, apa sebabnya dokter? Saya nggak terima. Ini Papa saya datang ke sini sehat. Saya bilang seperti itu. Kenapa hari kedua sudah drop seperti ini? Penjelasan dokternya seperti ini. Katanya ini infeksinya itu sudah menyerang segala organ tubuh pentingnya gitu ya. Saya bilang organ tubuh seperti, kenapa bisa hanya bisul saja bisa menyebabkan Papa drop seperti ini, katanya gitu. Oke. Ya, kita sangat mengerti sekali bahwa pertanyaan itu akan secara alami akan muncul, siapapun juga akan berlaku sama dengan Mbak Mary. Nah, Dokter Jisdan, singkat tadi cerita dari Mbak Mary mewakili keluarga. Nah, ini memang banyak sekali yang menyepelekan bisul, tapi tetap bisul tadi seperti kata Dokter Eli, jika berubah menjadi suatu infeksi yang luar biasa, akhirnya sepsis. Perjalanan singkat dari bisul yang seperti cerita dari Mbak Mary tadi, apa yang harus dikhawatirkan dari situ? Kalau dari riwayat yang diceritakan tadi, untuk bisul yang pertama bisa pecah spontan, itu merupakan sebuah keberuntungan karena sumber-sumber kuman-kuman yang menginfeksi itu bisa keluar bareng dengan mengalirnya nanah keluar. Ketika bisul itu tertahan dan tidak pecah, kuman ikut tertahan di dalamnya dan dia bisa menyebar ke tempat yang lebih jauh dari di mana lokasi itu muncul. Dan penyebaran itu bisa melalui pembuluh darah yang percepatannya sama dengan denyutan pembuluh darah kita. Bisa menyerang ke seluruh organ penting, terutama organ-organ yang mengendalikan vitalitas kita. Bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke paru, dan seterusnya. Dan mereka ketika terkena infeksi itu, organ-organ itu akan mengalami kegagalan kinerjanya, atau organ failure akan muncul. Kalau istilah medisnya multi-system organ failure, yang menyebabkan dia tidak bisa berkoordinasi dengan organ-organ lain. Ya, berarti ada kemungkinan bisulnya mengakibatkan kegagalan fungsi organ-organ yang mengatur hidupnya manusia, bahasa sederhananya. Dari beberapa kasus yang mungkin dihadapi oleh Dokter Jisdan, ini kan bisa diibaratkan cepat sekali ya, Papa, dari bisul ini. Kalau saya tanggap ya dari awal itu 1, 2. Apakah sebelumnya setahun yang lalu atau memang ada karakter dari Papa itu adalah ada orang yang mungkin karakter yang gampang bisul, gampang jerawat? Apa ada karakter seperti itu? Maksudnya situasi darah Papa? Justru sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Ini adalah pengalaman bisul yang istilahnya yang Mary lihat bahwa ini membuat Papa tersiksa. Iya, betul. 2 kali muncul itu ya. 2 kali muncul ya. Ada penyakit lain nggak kira-kira menurut Dokter Jisdan? Faktor yang mempermudah timbulnya bisul yang kemudian potensi kegawatannya menjadi gampang terjadi, itu ada faktor-faktor penyakit-penyakit kronis yang bisa dialami oleh seseorang dan belum tentu bisa ketahuan pada saat dimana dia tidak mengalami satu penyakit yang membuat dia datang ke dokter. Dia datang ke dokter dalam keadaan ada bisul yang merepotkan misalnya. Sebenarnya sebelum ada bisul, ada sesuatu yang selama ini tidak pernah terdeteksi karena tidak ada semacam general check up dan sebagainya, sehingga potensi-potensi tubuh yang memudahkan terjadinya penyebaran atau kegawatan satu masalah yang sederhana sebenarnya pada orang yang normal itu menjadi muncul pada dia. Ya, tadi ada misalnya diabetes misalnya, itu bisa amat sangat mempermudah perlemahan stamina tubuh dan mempermudah kegagalan penghambatan penyebaran dari infeksi itu di lokal. Tubuh punya potensi untuk melokalisir, tapi ketika potensi itu terganggu oleh masalah-masalah sistemiknya termasuk diabetes, maka potensi itu menurun, hilang, dan akibatnya tidak mampu mencegah penyebaran dan pelangsungan penyakit itu. Dokter Eli, aku mau tanya lagi. Berarti sebenarnya bisul seperti apa yang harus diwaspadai? Kan tadi seperti dibilangin karakter bisul itu banyak. Jadi secara kasat mata tuh kita harus tahu, wah ini nih harus diwaspadai banget. Itu yang kayak gimana? Bisul yang misalnya kalau tergantung lokasi ya Dokter Jisdan, jadi ada bisul-bisul yang misalnya timbul di daerah wajah, misalnya daerah hidung. Kita tahu daerah wajah ini banyak sekali pembuluh darah, pembuluh saraf yang merupakan bagian penting. Jadi seringkali kita lihat
pasien yang mengalami bisul pencet-pencet dengan tangan yang kotor itu bisa terjadi penyebaran. Sedangkan banyak organ vital pada daerah wajah itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau bisul itu berulang, nah bisul berulang ini bisa merupakan petanda bahwa ada gangguan lain di dalam tubuhnya, seperti tadi papanya dari Cimeri ada ternyata diabetes mellitus. Jadi itu bisa merupakan tanda dari adanya gangguan pada organ dalam, jadi penyakit yang lain. Jadi keadaan-keadaan bisul seperti itu yang kita perlu waspadai. Iya. Dokter, saya mau bertanya ya, sebenarnya untuk bisul itu sendiri sejenis penyakit menular tidak ya doknya? Iya. Jadi kalau bisul pada keadaan tertutup, jadi belum bisul yang pecah, itu tidak terjadi penularan ke orang yang lain, tetapi bisa terjadi penyebaran ke tubuhnya sendiri. Jadi bisul yang menyebar istilahnya. Kapan bisul ini bisa menular? Apabila misalnya bisul ini pecah dan kontak dengan orang lain, misalnya memegang daerah bisul yang pecah itu, kemudian pegang pada orang lain, maka akan terjadi penularan dari infeksi Staphylococcus aureus. Oke, jadi memang apapun itu keluhan yang terjadi pada tubuh kita, sebaiknya kalau misalnya apalagi udah seminggu diperiksakan ke dokter. Sekali lagi kami dari tim Dokter Indonesia turut belasungkawa Mary, mudah-mudahan pertanyaan dari pihak keluarga sedikit membantu dari penjelasan Dr. Jisdan dan Dr. Eli. Terima kasih sekali lagi Dr. Jisdan, Mbak Mary, Dr. Eli. Ya, setelah ini kita akan membahas mengenai beberapa kebiasaan yang dapat merusak kulit Anda. Sesaat lagi di Dr. Rose Indonesia. Ini adalah contoh kulit kita ya. Benarkah cuci muka terlalu sering dapat merusak kulit? Kalau terlalu sering memang nggak boleh sebenarnya. Itu dia, kalau terlalu sering.